Teruntuk teman-teman, kawan-kawan, sahabat lama, sahabat baru, kakek, adik, bapak, ibu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya ngebangun bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kopi Arabica. Kali ini saya akan membahas mengenai suatu masalah yang terjadi di negeri plus 62 atau negeri Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Apa itu? Yaitu mengenai tenaga asing Cina. Kenapa saya membicarakan ini? Padahal di tengah-tengah pandemi corona ini kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh kerumunan atau social distance. Semua alat transportasi, mungkin nggak semuanya, tapi sebagian besar kayak penerbangan pesawat, kereta api, itu semua ditutup. Banyak sekali orang-orang Tiongkok, orang-orang Cina datang ke Indonesia melalui bandara. Alasannya ini itu. Nah, itu kenapa diperlakukan berbeda? Kenapa kita yang pribumi diperlakukan berbeda dengan tenaga kerja asing? Itu menjadi suatu pemikiran di benak saya, apakah negara Indonesia kita dijajah di dalam negeri sendiri? Tadi saya sempat melihat di sosial media bahwa TKA Cina ini masuk ke wilayah Indonesia atas persetujuan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara menolaknya. Apakah ini menjadi suatu hal finansial atau masalah nasional atau masalah keuangan negara? Karena kita terlanjur banyak utang ke negara Cina, ya itulah. Ironisnya kita dijajah di negeri sendiri. Kita diperlakukan seolah-olah kita tuh babu di atas Cina. Inilah menjadi PR buat kita semua. Kita mungkin sebagai orang awam tidak bisa menilai apakah kebijakan ini kebijakan menurut kehendak pemerintah atau emang kebijakan ini kebijakan oleh Tiongkok ke Indonesia. Tapi di sini saya sangat menyesalkan sekali kenapa kita sebagai warga Indonesia dikurung dalam kandang sendiri sehingga kita keterbatasan mengenai akses. Kenapa orang dari luar khususnya Cina bisa masuk ke Indonesia? Itu adalah suatu hal yang gila, sangat-sangat gila. Apakah ini pemerintah sudah nggak waras atau emang kepentingan finansial? Itulah mungkin dugaan saya ini masalah finansial, keuangan, karena siapa sih yang nggak butuh duit. Tapi di sini saya melihat bahwa kerjasama ini sangat, di satu sisi ya merugikan masyarakat pribumi yang nggak bisa kerja, di satu sisi karena keuangan ya juga gimana ya, carut marut lah, negara kita itu udah berantakan, udah nggak jelas kayak gini. Tapi saya sih sempat berpesan aja sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat pada pemerintah, yang nggak taat amat. Cuman kayak mana ya, saya juga bingung mau ngomong apa tentang warga negara Indonesia ini, tentang pemerintah sekarang ini. Yang jelas pemerintah saat ini sudah hancur dan mungkin saya berharap ada generasi-generasi penerus yang lebih baik untuk membenahi kota atau seluruh kota di Indonesia ini.